Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan kembali. Karena firman Tuhan ini adalah berkat dari Tuhan. Siapa yang gak mau dapat berkat? Semua orang pasti ingin dapat berkat, saudara yang kekasih. Ada 3 jenis berkat yang harus kita ketahui, yaitu berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Saudara yang kekasih, kalau kita cari uang, kita dapat uang. Kalau kita cari ilmu, kita dapat ilmu. Kalau kita cari sorga, kita dapat sorga. Apa yang kita cari, itu yang kita dapat. Makanya saudara yang kekasih, dalam pagi hari ini saya ingin mengajarkan tentang bagaimana kita mencari berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, ya. Berkat materi itu apa sih, saudara yang kekasih? Berkat materi itu adalah uang. Uang itu berkat materi. Rumah, mobil, apalagi tuh? Emas kalau ada emas, atau tanah, ya. Itu berkat materi. Dan berkat materi ini dibutuhkan kita. Pada waktu kita di dunia ini, kita butuh uang, kita butuh rumah, kita butuh tempat tinggal. Itu yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Kita butuh berkat materi. Makanya saudara yang kekasih, kalau kita ingin cari berkat materi, ya cari uang, cari mobil, mau beli mobil, itu kita harus usaha, kerja lah kasar ngomongnya. Kalau saudara bekerja, saudara akan mendapatkan berkat materi. Itu yang saya ingin katakan. Ada lagi berkat jasmani, tubuh. Berkat tubuh, berkat jasmani itu adalah berkat untuk tubuh kita. Nah, apa sih berkat jasmani itu? Berkat jasmani itu adalah kesehatan. Kalau saudara sehat, itu berarti saudara kaya secara fisik, secara jasmani, ya. Kalau saudara sehat, itu saudara termasuk kaya, tapi bukan kaya materi, kaya jasmani. Nah, orang yang kaya jasmani itu butuh makan. Ya, makanan itu adalah berkat jasmani. Ayam, ini apa gitu, nasi. Makanan yang kita makan itu adalah berkat jasmani. Kebutuhan jasmani, ya. Itu 2 jenis macam. Tapi ada satu lagi berkat yang saudara harus ingat. Berkat rohani. Ini yang jadi masalah nih. Banyak orang nggak ngerti itu apa berkat rohani. Saudara yang kekasih, di dalam Alkitab ini ada berkat rohani. Makanya pada pagi hari ini saya ingin mengajarkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan berkat rohani. Untuk mendapatkan berkat materi kita kerja, ya. Mau cari duit, mau dapat duit kan harus kerja, ya. Kalau saudara ingin mendapatkan berkat jasmani, berarti saudara harus makan, makanannya sehat. Atau kalau sakit, saudara ke dokter. Tapi kalau saudara ingin mendapatkan berkat rohani, saudara harus datang kepada Tuhan. Atau kasar ngomongnya, datang kepada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itulah yang bisa mengajarkan kita bagaimana kita mendapatkan berkat rohani. Saudara yang kekasih, yang bisa kita bawa ke sorga itu berkat rohani. Berkat jasmani nggak bisa kita bawa ke sorga. Kalau saudara mati, saudara nggak bisa bawa tubuh saudara ke sorga. Tuhan katakan kalau orang mati dikubur, lalu habis jasadnya. Jadi tubuh kita ini nggak bisa kita bawa ke sorga. Begitu juga berkat materi. Mobil, kalau saudara mati nggak bisa bawa mobil. Bawa rumah nggak bisa. Satu-satunya yang bisa saudara bawa adalah berkat rohani. Apa benar berkat rohani itu bisa kita bawa ke sorga, ya? Kita baca di dalam kitab Wahyu. Saya ingat kitab Wahyu 14 ayat yang ke-13 saya bacakan, ya. Wahyu 14 ayat yang ke-13.
Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini adalah orang yang sudah mati masuk surga. Dia beristirahat, lalu di sini dikatakan mereka akan membawa, menyertai apa yang mereka dapat waktu dia masih hidup di dunia ini. Jadi, apa yang dibawa orang ini setelah mati? Yaitu berkat rohani. Kalau saudara baca di dalam Lukas ya, saudara, kita baca di dalam Lukas 18, saya bacakan. Ini adalah salah satu berkat rohani. Lukas 18 ayat yang ke-8 saya bacakan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Jadi berkat rohani itu adalah iman. Nanti kalau saudara mati, ya kan, semua orang kan mati, saya juga mati, saudara kan. Kalau saya mati, maka yang bisa membawa kita ke surga itu iman. Jadi iman ini adalah berkat rohani. Makanya saudara yang kekasih, kalau orang yang nggak punya iman, dia mati, dia nggak bisa masuk surga. Jadi iman itu adalah berkat rohani yang bisa dibawa kita ke surga. Kalau saudara nggak punya iman, saudara mati, saudara nggak bisa masuk surga, itu maksudnya. Jadi berkat rohani itu sangat penting, saudara yang kekasih. Berkat rohani itu sangat penting. Karena berkat rohani inilah yang bisa membawa kita tinggal di surga. Ya, sangat penting. Saya pernah mengatakan di YouTube, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, dia nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Sehingga apa yang terjadi? Setelah mereka mati, mereka ditolak Tuhan. Matius 7, 22, 23, ini orang nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Dia percaya Yesus, merasa punya iman, tapi setelah dia mati, nggak boleh masuk surga. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak punya berkat rohani. Dia nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Setelah dia ingin masuk ke surga, nggak boleh, karena nggak punya iman. Nggak ada berkat rohani. Ya, kalau kita baca di dalam tadi Wahyu 14 ayat 13, di situ dikatakan orang yang mati di dalam Tuhan itu yang dinamakan orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Dan orang yang mati di dalam Tuhan itu adalah orang yang sudah mendapatkan berkat rohani. Berkat rohani itu adalah iman. Iman adalah berkat rohani. Apa benar iman itu berkat rohani? Kalau saudara baca di dalam Roma 10 ayat 17, di situ dikatakan iman timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi firman Kristus itu yang dinamanya berkat rohani. Kita baca saja ya di dalam Roma 10 ayat 17, saya bacakan ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Sebentar. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu adalah berkat rohani yang kita bisa miliki. Jadi iman itu timbul dari kita mendengar firman Kristus yang murni, tapi ya saudara yang kekasih, karena sekarang ini banyak orang yang mendengar bukan firman Kristus, Injil lain. Dan orang yang mendengar Injil Kristus itu yang dinamakan orang yang sedang mencari berkat rohani. Berkat rohani adanya di dalam gereja. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Kristus itu yang dinamakan berkat rohani. Tapi sayangnya banyak sekarang ini hamba Tuhan, mereka nggak menyampaikan firman Tuhan. Mereka menyampaikan Injil lain. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang Kristen nggak ngerti berkat rohani.
Kenapa banyak orang Kristen nggak ngerti berkat rohani? Karena banyak hamba Tuhan yang menyampaikan bukan firman Kristus, tetapi Injil lain. Kalau saudara baca di dalam Matius 15, ya, saya bacakan Matius 15 ayat yang ke-7. Ini yang membuat banyak orang Kristen nggak mendapatkan berkat rohani, padahal dia ke gereja setiap minggu. Tapi nggak dapat berkat rohani. Kenapa? Karena ini Matius 7 ayat Matius 15 ayat yang ke-7 saya bacakan ya. Matius 15 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau hamba Tuhan sudah khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab, maka yang dia beritakan bukan berkat rohani, tapi berkat jasmani mungkin ya, seperti motivator. Motivator gitu. Iman itu adalah berkat rohani, datangnya dari Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan berkat rohani, mau nggak mau saudara harus mendapatkan iman. Lukas 18 ayat 8, apabila anak manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Orang yang beriman adalah orang yang berrohani. Di dalam iman itu mengandung kebenaran Tuhan. Kalau kita baca di dalam Roma 1 ayat 17 saya bacakan ya. Roma 1 ayat yang ke 17. 15, 16, 17 nih. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang menjalankan firman Tuhan. Iman itu kan datangnya dari firman Kristus. Jadi orang benar itu orang yang menjalankan firman Tuhan. Orang yang menjalankan firman Tuhan itu yang dinamakan orang beriman. Makanya Tuhan akan datang ke dunia, dia mencari orang yang menjalankan firman Tuhan. Orang yang menjalankan firman Tuhan adalah orang yang beriman. Kalau saudara menjalankan firman Tuhan, maka saudara termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman, orang benar hidup karena iman. Jadi saudara mau nggak mau harus benar. Tapi benar di mata Tuhan ya. Bukan benar di mata saya. Kalau saudara benar di mata Tuhan, maka saudara termasuk orang yang beriman. Itu yang dinamakan berkat rohani. Jadi berkat rohani itu didapatkan dari firman Kristus. Dari firman, ini firman Tuhan ini adalah berkat rohani. Dan berkat rohani harus saudara ambil. Saudara harus belajar firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau saudara belajar firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan berkat rohani. Selama saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara nggak bisa mendapatkan berkat rohani. Yang tadi, berkat rohani adalah orang yang beriman. Iman itu adalah berkat rohani. Apa iman itu? Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi iman itu sebenarnya firman Tuhan yang kita tahu. Itu yang dinamakan berkat rohani. Makanya saya bilang ke saudara yang kekasih, kalau saudara ingin mendapatkan berkat rohani, saudara harus ngerti Alkitab. Selama saudara nggak mengerti Alkitab, saudara nggak bisa mendapatkan berkat rohani. Karena Alkitab ini adalah berkat rohani. Berapa banyak orang Kristen yang nggak ngerti Alkitab? Padahal dia udah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Padahal dia sudah puluhan tahun mendengar firman Tuhan, tapi nggak ngerti Alkitab. Kenapa bisa begitu? Pasti ada yang salah. Yang salah pendetanya, nggak memberitakan firman Kristus. Apa yang salah? Jemaatnya yang masih bodoh. Cek. Kalau hamba Tuhan memberitakan Injil lain, maka jemaatnya nggak mungkin mendapatkan berkat rohani.
kalau hamba Tuhan memberitakan Injil lain, maka jemaatnya tidak mendapatkan iman, tidak mendapatkan berkat rohani. Saya sebagai hamba Tuhan harus memberitakan masalah ini. Kalau saudara ingin mendengar berkat rohani, maka saudara harus mengerti Alkitab. Nggak ada jalan lain. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena nggak mau belajar Alkitab lah kasar ngomongnya. Apa sih itu berkat rohani ya saudara yang kekasih? Penasaran ya? Berkat rohani itu apa sih? Saya sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, nggak tahu itu berkat rohani. Saya sudah jadi hamba Tuhan berpuluh-puluh tahun, nggak tahu itu berkat rohani. Pada pagi hari ini saudara harus mengerti berkat rohani itu yang bisa membawa saudara ke surga. Jadi sebelum saudara meninggal, saudara harus mencari berkat rohani. Karena berkat rohani inilah yang bisa membawa kita ke surga. Apa itu berkat rohani? Kita baca di dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah roh kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ternyata baru jelas, saudara kekasih. Ternyata berkat rohani itu adalah hukum Taurat. Makanya Tuhan katakan orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat itu gak bisa masuk surga. Itu ayatnya ada di dalam Yudas 1 ayat 14-15. Henokh bernubuat bahwa orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia akan masuk sidang pengadilan Tuhan dan dia akan dihukum masuk neraka. Yudas 1 ayat 14-15. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Orang-orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat adalah orang-orang yang gak punya rohani. Kasar ngomongnya, dia menolak Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia gak berrohani dia di dalam